Perkenalkan, nama saya Jeremia Ginting. Di sini saya akan menjelaskan momen inersia berongga. Bahwa kita ketahui momen inersia adalah ukuran kelembaban atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Besarnya momen inersia suatu benda bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu massa benda atau partikel, geometri benda atau bentuk, ketiga letak sumbu putar benda, dan keempat jarak ke sumbu putar benda. Sebelum kita masuk ke momen inersia berongga, kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus momen inersia, yaitu I sama dengan M kali R kuadrat, di mana M adalah massa partikel atau massa benda, dan R adalah jari-jarinya atau jarak partikel ke sumbu putar. Nah, inilah silinder berongga. Pada gambar ini, bentuk silinder dengan bagian tengahnya itu kosong. R1 merupakan jari-jari dari titik pusat ke permukaan silinder paling dalam, dan R2 merupakan jarak dari titik pusat ke permukaan paling luar. Momen inersia cincin adalah I sama dengan integral R kuadrat dm. dm adalah jumlah massa dari kedua cincin, dan R kuadrat adalah jarak dari pusat ke permukaan silinder. Nah, M per A itu adalah massa total dibagi dengan luas permukaan silinder disebut dengan sigma. dm di sini itu sigma dA. dA adalah luas cincin kecil, maka dm sama dengan sigma 2VR kali dr. Nah, 2VR dr ini itu berasal dari cara mencari dA, yaitu mencari luas cincin kecil tersebut. Maka integral R1 sampai R2 yaitu sigma 2VR kali dr. Jadi 2V sigma R1, R2, R3, dr itu 2V sigma 1/4 kali R pangkat 4 R1 menuju R2. Nah, R2 sampai R1 ini bisa kita kalikan ke R4, R1 kali R4, R pangkat 4, dan R2 kali R pangkat 4. Maka dihasilkan setengah V kali sigma dikali R2 pangkat 4 dikurang R1 pangkat 4. R2 pangkat 4 dikurang R1 pangkat 4 ini bisa kita faktorkan menjadi R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali R2 kuadrat tambah R1 kuadrat. Maka hasilnya menjadi setengah V sigma R2 kuadrat kurang R1 kuadrat dikali R2 kuadrat tambah R1 kuadrat. Nah, di sini V bisa dikalikan ke dalam, yaitu setengah sigma dikali VR kuadrat dikurang VR1 kuadrat dikali R2 kuadrat tambah R1 kuadrat. Nah, di sini perhatikan massa total per luas sama dengan sigma. Maka M sama dengan sigma A atau luas total silinder. Maka M sama dengan sigma kali V R kuadrat dikurang V R1 kuadrat. VR kuadrat dikurang VR1 kuadrat. Di sini kita bisa ganti dengan A, yaitu luas tersebut. Maka setengah sigma A dikali R kuadrat tambah R1 kuadrat, maka hasil akhirnya bisa kita dapat I sama dengan setengah M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam perkataan, saya ucapkan terima kasih.